Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya ingin melakukan deposito mudharabah. Apakah hanya ingin melakukan deposito mudharabah atau ada keperluan yang lain? Tidak ada. Sebelumnya apakah Bapak tidak tahu mengenai deposito mudharabah? Hanya sekilas. Oh baik, kalau begitu sepertinya saya izin menjelaskannya. Pengertian deposito mudharabah ya Pak. Ya. Deposito mudharabah adalah produk simpanan dari lembaga keuangan syariah dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip bagi hasil atau mudharabah mutlakah. Persentase bagi hasil dilakukan secara transparan di awal pembukaan rekening. Transaksi produk deposito mudharabah menggunakan akad bagi hasil mudharabah yang adalah akad kerjasama usaha antara pihak pertama itu nasabah atau sahibul ma'al, pemilik dana, dan bank atau mudarib sebagai pengelola dana. Besaran bagi hasil atau nisbah dalam deposito mudharabah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan akad atau kontrak. Jadi bisa dibilang besaran nisbah ini adalah hasil tawar-menawar antara nasabah dan bank. Meski begitu, tak tertutup kemungkinan bank sudah memiliki besaran nisbah yang disesuaikan dengan waktu tertentu. Dalam sistem mudharabah ini, jika pengelolaan dana menghasilkan keuntungan akan dibagi dua antara pihak bank dan nasabah. Sayangnya, jika investasi tersebut merugi, hanya nasabah atau sahibul ma'al saja yang menanggungnya. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Untuk sistem bagi hasilnya gimana, Pak? Baik, untuk sistem bagi hasilnya digunakan rumus dalam deposito syariah dalam menghitung nisbah adalah sebagai berikut Bapak, yaitu nominal deposito dikali persentase bagi hasil dikali keuntungan bank pada bulan tersebut. Apakah ada pertanyaan yang lain Bapak? Kelebihan atau manfaat deposito mudharabah dibandingkan yang lain apa, Pak? Untuk manfaatnya sendiri, karena dalam transaksi perjanjian awalnya menggunakan akad mudharabah yaitu bagi hasil, ada banyak manfaat akad mudharabah yang bisa didapatkan nasabah sebagai pemilik modal. Di antaranya, yang pertama, saat keuntungan dari usaha meningkat secara tidak langsung, nisbah yang dapat nasabah juga ikut naik. Bank tidak wajib membayar bagi hasil secara tetap seperti pemberlakuan bunga di bank konvensional. Nisbah deposito mudharabah disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank. Dan yang ketiga, usaha yang dijadikan bank sesuai syariah dan halal. Baik, kalau seperti itu saya sudah jelas dan semakin yakin untuk melakukan deposito mudharabah. Baik, kalau seperti itu silakan Bapak mengisi formulir aplikasi pembukaan rekening dan memperlihatkan fotokopi identitas diri, KTP, SIM atau paspor yang masih berlaku fotokopi NPWP dan dana penempatan minimal 100.000. Ya Pak, sudah Pak. Baik, saya akan proses ya Pak. Ini untuk buku tabungannya Bapak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tidak. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya. Di sini saya akan menjelaskan standar operasional prosedur atau SOP, merupakan rancangan kegiatan-kegiatan yang diterapkan oleh seseorang manajer agar tujuan lembaga tercapai dan dapat mewujudkan visi dan misi BMT, yaitu untuk memberikan kemudahan kepada para nasabah BMT
sehingga dapat menabung sesuai prosedur yang dibuat BMT. Meskipun masih ada sebagian kecil dari anggota tabungan yang tidak mematuhi SOP tabungan mudharabah, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat yang tergolong awam, khususnya pada tabungan mudharabah, tamarah, dan taska. Para nasabah tabungan tamarah dan tabungan taska di BMT Ben Takwa tidak mau dengan hal-hal yang ribet seperti dalam bukti transaksi. Yang pertama, tamarah atau tabungan masyarakat sejahtera, yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang bertransaksinya dapat dilakukan sewaktu-waktu. Dan yang kedua, taska, tabungan sukarela berjangka, yaitu tabungan atau simpanan masyarakat yang transaksinya tidak pada saat jatuh tempo. Tabungan ini jangka waktunya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Hal-hal yang terkait di dalamnya. Yang pertama, berdasarkan SOP standar operasional prosedur. Yang pertama, pembukaan rekening. Nasabah atau anggota mengisi permohonan pembukaan rekening dalam melampirkan yang pertama, fotokopi KTP atau SIM atau tanda pengenal lainnya. Yang kedua, memberikan spesimen tanda tangan rangkap 3. Yang ketiga, mengisi slip setoran. Dan untuk yang kedua, mengesahkan permohonan pembukaan rekening dilakukan oleh teller dan diketahui manajer cabang atau manajer kantor pusat yang berkaitan mengetahui penerbitan buku tabungan. Dan di penyetoran, yang pertama, nasabah atau anggota mengisi dan menandatangani slip setoran. Dan yang kedua, nasabah menyerahkan slip setoran dan buku tabungan. Dan yang ketiga, teller atau kasir menerima atau memeriksa kebenaran penulisan slip serta menghitung nilai nominal. Dan yang keempat, teller mencocokkan saldo tabungan dengan arsip. Dan yang terakhir, yang kelima, setelah menyalidasi, teller menyerahkan kembali buku tabungan serta slip setoran lembar ketiga. Dan penutup rekening. Yang pertama, nasabah mengisi blanko permohonan penutupan rekening tabungan yang telah disediakan. Dan yang kedua, nasabah mengisi slip penarikan rangkap 3. Dan yang ketiga, nasabah menyerahkan slip buku tabungan dan blanko permohonan yang telah ditandatangani dan disertai kartu identitas diri. Dan yang keempat, teller memeriksa kebenaran slip buku tabungan dan permohonan tutup rekening. Dan yang terakhir, kelima, setelah menyalidasi teller menyerahkan kepada slip rangkap 3 kepada nasabah disertai nominalnya. Sekian untuk video yang saya buat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.